Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi video kali ini kita akan membahas soal terakhir pada mata kuliah kalkulus purba banyak. Kita bacakan dulu ya. Jika medan vektor f, x, y ini dan c-nya sebarang kurva tertutup, hitunglah pertama itu dan kedua ini. Yang pertama bentuknya dia teorema Green karena tertutup ya, ini integral cincin. Nah, jadi bentuknya itu dia akan sama dengan integral lipat 2 yang fungsinya berupa del dari f, gitu ya, del dari f. Oke, kita tulis ulang c vektor n itu ini ya, kalau nggak salah n itu adalah vektor singgung. ds ini kita ubah menjadi integral lipat 2 dari, ya misalkan dari C ke S ya, ini S. Karena kita nggak tahu nih batas untuk kurvanya di mana ya. Nah, katanya ini sama dengan del F ya, del F dA. Karena F-nya karena ini F besar ya. Karena F-nya min setengah Y, jadi ini tuh bisa kita ubah menjadi bentuk kayak gini ya, supaya nggak ada I sama itu kan. Kalau dari aku sih pusing ya, terlalu banyak huruf, jadi gini aja lah ya notasinya. Oke, kita lihat. Jadi kalau kita punya sebuah vektor, misalkan vektor x, y misalkan ya, maka del dari misalkan ini a vektor, maka del dari A itu adalah integral terhadap masing-masing komponen yang variabelnya tergantung dari posisinya. Jadi untuk yang biasanya ya, untuk yang ini itu diintegralkan terhadap X, ini diintegralkan terhadap Y, gitu ya. Jadi dapat nih turunan ya, turunan terhadap X dan turunan terhadap Y. Jadi ini turunan terhadap X untuk yang pertama dan turunan terhadap Y untuk yang kedua. Dapatlah turunan terhadap X dari X ya 1. Ini juga 1. Kayak gitulah ya. Nah, sekarang gimana caranya? Bisa dihapus. Menjawab soal yang ditanyakan. Ya. Kita lihat. Bentar ya. Oke, ini nggak rapi. Nggak apa ya. Nah, del dari F, del dari ini, ya, del dari min setengah, misalkan ini adalah F besar, jadi del dari F vektor itu adalah turunan ini terhadap X, ini terhadap Y, seperti biasa tadi ya. Turunan pertama terhadap X untuk komponen pertama minus setengah Y, dan turunan pertama untuk komponen kedua yaitu setengah X. Turunan min setengah Y terhadap X, ya karena terhadap X berarti variabel selain X itu dianggap sebagai konstanta, maka turunan konstanta 0 ya. Sorry, agak ada yang salah konsepnya teman-teman. Ini setelah diberikan del, ini jadi penjumlahan ya. Sorry. Ini ada yang salah tadi. Ada yang salah pengartian. Sorry ya. Tadi yang sebelumnya teman-teman tinggal hapus aja si kurungnya, jadikan tambah ya yang koma sebelah sini. Jadi penjumlahan antara turunan pada komponen pertama dengan turunan pada komponen kedua, gitu ya. Turunan pada komponen pertama terhadap X dari min setengah Y ya 0. Ditambah turunan terhadap
Y dari setengah X, ya 0 juga. Gitu ya. 0 tambah 0, 0. Jadi ya, integral lipat 2 terhadap S dari 0 dA, ya ini 0 jawabannya. Gampang ya. Nah, sekarang integral lipat 2 untuk FT adalah luas daerah. Oke, kita akan menunjukkan hasil integrasi ini adalah luas daerah yang bidang yang dibatasi oleh kurva tertutup C. Oke. Kita lihat integral lipat 2 integral cincin dari FT dt FT dt bukan FT ds. Nah, ini kebalikan dari N ya, karena N itu kan vektor singgung, mungkin ini vektor biasa kali ya. Lupa lagi aku. udah lama juga sih sebenarnya. Oke, katanya di sini ya, integral cincin FTDS itu sama dengan integral lipat 2. Nah ini ya, seingat aku, bukan seingat sih, ini udah pasti ya, karena aku masih ingat. Aku ini ngambil dari Google, jadi bahasanya itu rod, ya, ini rod nih. Mungkin teman-teman kurang tahu ya dengan istilah rod, atau mungkin familiar. Tapi biasanya yang aku pakai adalah curl. Ya, jadi curl itu adalah perkalian silang. Ya. Curl F dikali K dA. Jadi rodnya ini kita ganti dengan curl. Oke. Nah, F-nya adalah berapa sih tadi? Min setengah Y setengah X. F-nya adalah min setengah Y setengah X. Nah, ingat kalau di curl, kalau di dot product, bukan dot product, cross product ya, perkalian silang, kita akan memperoleh namanya ya, ini umumnya gitu ya, 3 variabel. Sedangkan di sini kan 1 variabel. Kita bisa menambahkan 1 variabel lagi, misalkan di sini. Ini kita turunkan terhadap Z. Gitu ya. Jadi nanti kita punya curl dari F itu sama dengan, kita buat ini adalah I, biasanya I ya, ini adalah J, ini adalah K. Ini untuk fungsinya, kalau nggak salah fungsi dulu ya. Oh enggak, ini kan curl dulu nih, curl dulu. Berarti kalau curl dulu, ini adalah turunannya dulu ya, D terhadap dx, terhadap Y, juga terhadap Z. Berarti yang bawahnya adalah fungsinya. Ini min setengah Y, setengah X, ini 0. Caranya gampang. Kalau mau mencari X, kita tutup X-nya. Gini, dengan horizontal dan vertikal. Berarti hasilnya adalah yang tidak tertutup. Ini. Yaitu determinan ya, determinan dari ini. Ini kan determinan kan dari ini kan ini kali ini dikurangi ini kali ini. Gitu ya. Kita tutup lagi. D per dy dikali 0 dikurangi D per dz dikali setengah X. Nah, terus kalau mau mencari J, tinggal tutup aja. Terus baru kaliin ke sini, kurang ini kurang ini. Gitu ya. Tapi untuk J dibalik. Atau mungkin gini. Kalau untuk J itu jadinya pengurangan ya. Negatif. Jadi selang-seling, positif, negatif, nanti positif. Jadi tinggal coret-coret D per dx kali 0. D per dx kali 0 dikurangi min setengah D per dz kali D per dz min setengah
Y. Oke. Satu lagi ditambah, kita hilangkan K-nya. Ini ya. D per dx dikali setengah x dikurangi, ini ya determinannya ya, dikurangi D per dy min setengah y. Oke. D per dy terhadap 0 ya 0 ini. Terus turunan x terhadap y ya 0 juga. Berarti yang ini 0. Begitupun ini 0, ini juga 0 ya. Ini y ya. Y diturunkan terhadap z ya 0 gitu ya. Sisa yang ini doang. Yang bawah doang. Turunan setengah x terhadap x ya setengah doang. Ada k ya. Sorry, ini ada k. Nah, ini ada k ya. Tapi kita mau menghitung curl-nya dulu. Setengah dikurangi turunan terhadap min setengah y terhadap y ya min setengah. Dapat setengah tambah setengah 1. Jadi curl-nya itu adalah 1. Sehingga integral lipat 2 dari 1 dikali K dikali dA ya. Itu sama dengan K dA. S Oke. Jadi hasilnya K-nya bisa keluar, teman-teman. K-nya bisa keluar K dikali integral S dA. Nah, berapa nih integral lipat 2 dari ini? Ingat, kalau ada sebuah konstanta, integralnya lipat 2 terhadap diturunkan terhadap luasnya, maka ini sama aja dengan luas. Gitu ya. Jadi, K sebuah konstanta dikalikan dengan luas. Jadi ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh C. Ini luas daerah. Jadi terbukti hasilnya K dikali A. Bahwa ini ya K dikali A hasilnya. Bahwa ini adalah luas daerah bidang yang dibatasi oleh C. Gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.